Ih ngeri loh. Kenceng itu, waduh dizigzagin lagi. Cek tes, halo bye pagi, siang, sore, atau malam jam berapapun kalian nonton video ini. Selamat datang di channel Mamang 2 biasa. Balik lagi dengan Mamang Rahman di sini ya bye. Jadi bye lagi-lagi nama Jerome Pauline gitu ya, trending di Twitter gara-gara dia dianggap membawa kutukan oleh para netizen Twitter gitu bye. Jadi setiap kali Jerome berbisnis atau mendukung sesuatu dalam perlombaan, pasti bisnis dan tim yang didukung sama si Jerome ini dalam perlombaan tersebut tuh ya bakal gagal atau kalah gitu bye. Contohnya aja kayak postingan ini gitu ya bay. Jadi kan si akun Twitter Pentroll Web ini menunjukkan IG story Jerome Pauline yang bakal nonton tim basket Golden State Warrior di Amerika gitu ya. Dan di sebelahnya ini ada sebuah berita di mana Golden State Warrior kalah 3 kali berturut-turut. Nah dari postingan inilah seolah-olah apa yang didukung Jerome tuh pasti bakal kalah gitu bay. Yang padahal juga kalau lu baca berita dari Okezone ini, tim Golden State Warrior itu emang kalah gitu ya 3 kali berturut-turut. Tetapi itu semua sebelum si Jerome ini mendukung atau nonton langsung di Amerika gitu. Karena kan di postingannya Jerome ini dia bakal nonton Golden State Warrior itu di tanggal 7 Januari 2024 gitu bay. Sedangkan tim Golden State Warrior sendiri kalah sebelum ditonton sama Jerome. Dan juga sebenarnya pada tanggal 3 kemarin Golden State Warrior ini menang loh lawan Orlando Magic dengan skor 121 lawan 115 gitu. Jadi kan emang cuma mitos doang gitu bay. Dan bahkan ada orang yang mengaitkan tragedi 98 sama kutukan Jerome karena si Jerome ini lahir di tahun 98 juga. Kan anjing ya. Bukan fans Jerome tapi ini kelewatan banget. Banyak orang-orang yang menderita dan mati. Dan para haters jangan mati deh, meninggal ya, maaf ya. Dan para haters menggunakan tragedi 1998 sebagai lelucon kutukan Jerome. Orang-orang yang gak suka sama jokesnya malah diserang balik dan dibilang si paling serius. Orang-orang kok bisa ya normalisasi jokes beginian. Ini semenjak ada dark jokes tuh orang-orang jadi pada minim empati gitu bay. Ya sebenarnya juga gak apa-apa sih dark joke gitu. Cuman harusnya dark joke ini digunakan di ranah yang lebih privat gitu bay. Bukan di publik kayak gini. Ya kan kalau gini ceritanya ya lu bukan cuma ngecengin Jerome doang gitu ya. Tapi ngehina para korban tragedi 98 juga. Dan ini isi komennya juga ada anak tahun 98 pada gak terima gitu ya. Karena yang kelahiran tahun 98 tuh bukan cuma Jerome doang. Ini contohnya ada dari Pinona. Gue sebagai kelahiran 98 ikutan kesel anjir. Terus ada lagi nih dari Kacang lucu. Emang anak 98 kutukan banget ya di Indo ini. Pada ke-trigger gitu ya anak-anak tahun 98. Dan ini juga ada orang yang menjelaskan gitu ya. Apa maksud dari kutukan Jerome. Ini gue bacain ya. Kutukan Jerome sebenarnya hanya istilah saja. Tapi ya entah kenapa setiap Jerome ngikutin apapun pasti akan bubar atau bangkrut. Atau sepi, atau kena masalah. Dah banyak yang jadi korban kutukan Jerome. Korbannya. Salah satu VTuber hampir dipecat setelah Jerome ke kantor Niji Sanji. 2. Barcelona kalah setelah Jerome mendukung Barcelona. Emang Barcelonanya aja cupu. Aduh, enggak. Barcelona bagus, ada Messi. Dulu. Meme Mas Bro Capybara jadi dead meme setelah Jerome posting meme di Twitternya. Nah ini bener sih. Band Kanabon bubar karena skandal setelah Jerome nyanyi lagu judul Silhouette. Kanabon bubar. Perasaan baru pertengahan tahun lalu gitu ya, bikin konser di Indonesia. Oh iya bener bay, sebentar lagi bubar karena skandal. Band rock Jepang Kanabon membawa lagu Naruto Hiatus. Skandalnya apaan nih? Takahiro dan Hayato mengundurkan diri terjadi karena terkena skandal yang membuat agensi memutuskan kontrak mereka. Skandal drummer Koizumi adalah berkencan dengan seorang idola underground berusia 20 tahunan. Dan ketika dia hamil, tahun lalu Koizumi menjauhinya. Sehingga dia melakukan aborsi. Waduh.
Skandal gitaris Hayato Koga adalah adanya berbagai laporan yang diterima agensi mengenai berbagai insiden perilaku buruk yang dilakukannya. Oh, jadi yang satu tidak bertanggung jawab, yang satu lagi bad attitude gitu, bay. Lah ini kita kenapa jadi ngurusin Kanabun anjir? Tadi nyampe mana lagi? Lupa gua. Oh ya, intinya nih kutukan Jerome itu cuman iseng-isengan netizen doang gitu ya, bay. Cuma banyak juga netizen-netizen yang FOMO atau pada latah gitu. Mereka tuh kayak ikut-ikutan membenarkan bahwa kutukan Jerome itu memang nyata gitu, bay. Contohnya aja kayak gini gitu, bay. Ria SW tuh hiatus setelah collab sama Jerome. Padahal kalau lu nonton di YouTube-nya ya, hiatusnya Ria SW ini adalah keputusan si Ria SW sendiri gitu. Dan alasannya ya karena dia mau istirahat dulu gitu ya dalam membuat konten. Dan Ria SW ini bilang kalau dia tuh mau recharge energinya lagi supaya bisa memberikan konten yang lebih baik. Keren Mbak Ria SW. Dan contoh lainnya lagi nih adalah bangkrutnya perusahaan startup Zenius, yang dimana Jerome Pauline adalah BA dari Zenius tersebut gitu ya. Yang padahal Jerome sendiri udah 2 tahun lebih gitu menjadi BA Zenius. Dan sebenarnya juga di tahun 2023 tuh udah banyak gitu ya perusahaan-perusahaan startup yang pada bangkrut gitu, bay. Contohnya aja JDID atau Pegi-Pegi gitu ya. Ini kan nama 2 perusahaan startup yang cukup terkenal gitu, bay. Jadi emang cocokologi doang gitu ya, bukan real kutukan. Ya oke, next, bay. Jadi beberapa hari kemarin gitu ya, ada sebuah video viral yang menunjukkan seorang bapak-bapak di sub yang bertengger atau nemplok di atas kap mobil seorang pengendara mobil gitu. Awal cerita dari video ini gitu ya, bay. Si pengendara mobil ini katanya sedang merekam kegiatan anggota Dishub yang sedang patroli atau menangani kendaraan yang parkir liar gitu di daerah tersebut. Lalu salah satu dari anggota Dishub tersebut melihat si pengendara mobil ini yang sedang merekam mereka gitu. Entah karena memang tidak mau direkam atau risih gitu ya, bay. Akhirnya para anggota Dishub ini tuh nyamperin si pengendara sambil marah-marah gitu, bay. Bahkan kayaknya ada salah satu anggota Dishub yang sempat mau ngempesin ban mobil si pengendara gitu, bay. Ya ini untuk lebih jelasnya kita setel ya videonya, cus. Ini diberhentiin gitu ya. Oh no, langsung buka pintu gitu. Orang Dishubnya ya. Kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Iya, kenapa, Pak? Kenapa, Pak? Buka pintunya, buka. Iya, kenapa? Buka. Iya, kenapa? Buka. Kenapa? Lu ngerekam apain? Buka. Ya, gua kan ngerekam, tapi kenapa? Kooperatif. Ya, kenapa? Tawan. Bukan. You ngapain ngerekam? Itu kenapa? Ya udah, gua minggir. Awas. Awas. Bukan. Cuma online. Oh, driver ojol gitu ya. Ya kenapa? Kenapa, Bos? Kenapa? 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 Oh tuh mau dikempesin. Gue langsung cabut. Kok gue ketawa ya? Kenapa lo? Kenapa? Kenapa lo? Waduh, ini kayaknya di bawah jauh banget gitu ya, bay. Ih, ngeri loh. Kenceng itu, waduh, di zigzagin lagi.
Ini si bapaknya kayaknya pasrah aja gitu ya. Bukan pasrah aja, maksud gue gimana ya? Ya mukanya udah pucat gitu bay. Tapi ini mah mohon maaf banget gitu ya, di luar rasa moral, empati dan simpati, pas si bapak disup dibawa pakai mobil gitu ya, itu agak lucu sih bay. Mohon maaf ini mah. Dan kenapa menurut gue ini bisa lucu gitu ya? Karena bukan kita yang ngalamin gitu bay. Kalau kita yang ngalamin langsung pasti ekspresi kita ya bakal sama gitu kayak bapak disup ini. Ngelu lihat muka bapak disupnya gitu ya. Kayak ya ampun. Cuma bisa pasrah gitu bay. Ya emang cuma bisa pasrah sih. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi gitu ya. Mau loncat juga yang ada malah metong gitu bay. Malah tadi mobilnya kenceng banget lagi kan. Dan infonya juga ini gue baca gitu ya. Si bapak disup ini tuh dibawa dari Jaksel sampai ke Jakpus. Nah, ini kan lumayan jauh gitu bay. Dan untungnya juga si bapak disup ini tuh menggunakan rompi gitu bay. Atau jaket gitu ya. Jadi ya nggak masuk angin. Kalau tadi kan kita melihat kronologi dari pihak pengendara gitu ya bay. Nah setelah kejadian tersebut viral, pihak Dishub juga buka suara gitu. Kalau dari keterangan Kadishub DKI Jakarta Bapak Syafirin Liputo, si pengendara ini udah bolak-balik sampai 4 kali. Dan pas bolak-balik itu si pengendara mobil tersebut juga mengacungkan jari tengah ke arah petugas gitu bay. Ya akhirnya si petugas ini memberhentikan mobil tersebut buat mengkonfirmasi maksudnya mengacungkan jari tengah itu apa gitu. Cuma ini videonya nggak bisa gua play gitu ya bay. Karena biasa gitu dari stasiun TV. Gua ngeri kena copyright. Ya tapi setelah video klarifikasi ini viral gitu ya, netizen ini kayak kurang percaya gitu bay sama pernyataan dari pihak Dishub. Soalnya nggak ada narasi di video yang tadi gitu ya, yang memperlihatkan si supir mengacungkan jari tengah. Cuma tadi gue sempet rada denger gitu ya, karena gue pakai headset gitu. Anggota Dishubnya ini bilang, ini orang tadi nge-fuck you-in gue. Ini videonya bakal gue play dan audionya bakal gue gedein gitu ya bay. Nih kita denger dengan seksama. Online aja. Ya buka. Ya kenapa? Kenapa bos? Kenapa? Nah kedengeran gak? Kenapa bos? Kenapa? Tuh. Ini tadi orang nge-fuck you-in gua bang. Dan ini ada komenannya yang bangsat banget gitu ya bay. Dengar-dengar kabarnya si bapak udah nyampe di Cikakung. Ini mentang-mentang bapaknya pakai jaket oranye bukan berarti bapaknya ini tuh paket Shopee gitu ya. Bangsat banget nih netizen. Cukup menghibur. Cuman ya kasihan gitu ya sama bapaknya ini. Mukanya pucet loh. Ya dan endingnya sendiri gitu ya, dari pihak pengendara dan pihak Dishubnya menyelesaikan ini secara kekeluargaan. Dan mereka berdua sendiri juga sudah saling memaafkan dan berdamai gitu bay. Ini untuk lebih jelasnya kita setel videonya ya, cus. Ya. Baik, selamat malam semua. Kami atas nama keluarga Randa Nisa Ismau, kami dalam hal ini kami menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya atas apa yang terjadi siang bersama dengan Bapak Ibu. Kami nelayan dan apa yang dilakukan kami menyampaikan permohonan maaf yang besar-besarnya bagi Pak Dian. Kami juga terima kasih banyak atas bapak-bapak dari kepolisian yang menginisiasi kami untuk mulai menyelesaikan ini secara keluarga kami berdamai malam hari. Terima kasih. Selamat malam. Assalamualaikum, selamat malam. Sebelumnya kami dari keluarga besar Dinas Perhubungan menerima permohonan maaf dari Bapak Andika dan diharapkan kedepannya agar menjaga moral dan etika. Ya, itu yang kami harapkan semua, bukan terhadap petugas, terhadap siapapun orangnya. Karena etika itu penting dalam bermasyarakat. Ya. Baik, Ya kurang lebih kayak gitu ya bay video apa ya?
klarifikasi atau permohonan maaf gitu ya. Ya atau video berdamainya mereka berdua gitulah. Cuman ini kalau dilihat dari komenan netizen kayaknya udah terlanjur benci banget gitu ya sama Disup. Isinya pada marah-marah semua. Ini contohnya dari Bayu_Angga. Apa yang ngomong menjaga moral atau etika, itu petugas yang di kap mobil gak punya kaca lebar. Waduh. Ya mungkin petugas yang di kap kaca mobil nih si bapak ini gitu ya. Dia tuh refleks loncat gitu ya ke depan gara-gara mobilnya itu langsung ngegas. Ini ada lagi dari Niko_Raj. Kedepannya menjaga moral dan etika. Lah gedor-gedor mobil orang, buka pintu nggak izin, emang itu bermoral dan beretika pak? Ya nggak juga sih. Tapi kan gara-gara maksud gue tidak membenarkan gitu ya. Yang dilakukan sama Disup itu ya karena tersulut emosi. Soalnya si pengendara ini tuh katanya kan nge-fuck-you-in mereka gitu ya. Bukan tidak mewajarkan ya. Tidak menormalkan, tapi ya namanya tersulut emosi. Tapi jadi kayak ngewajarkan. Lanjut dah. Ini ada lagi yang keras banget gitu ya. Romi.H Saputra yang hobi makan duit haram ngomong moral dan etika. Waduh. Ini gue kalau lihat komen-komennya gitu ya, kayaknya mereka tuh nggak tahu kronologi sebenarnya gitu, bay. Kenapa si pihak Disup ini tuh bisa tersulut emosinya gitu ya? Ya tapi yang penting akhirnya mereka berdua ini udah berdamai gitu ya, bay. Ya oke lah, bay, segitu aja video gue kali ini. Gue pikir 2024 bakal lebih kalem gitu ya. Ternyata malah makin di luar nurul. Padahal ini aja baru awal tahun loh. Beritanya tuh udah wadadidau gitu ya. Dan kalau ngomongin masalah kutukan Jerome gitu ya, kata gue sih ini mah mirip kayak kasus podcastnya Denny Sumargo gitu ya, yang dianggap membawa kematian. Terus juga sama kayak podcastnya Deddy Corbuzier gitu ya, Close the Door, yang dituduh cepu gitu, bay. Yang padahal kalau di kasus Bang Densu ya ini mah emang kayak udah takdir doang gitu, bay. Sedangkan kalau di kasusnya Deddy Corbuzier emang orang-orang yang ditangkap tuh bermasalah sama hukum duluan gitu, bay. Yuk lah, bay, Mamang Rahman cabut dulu. Jangan lupa like, comment, subscribe, sama share dong. Oke?